apa udah terjawab ya. Makasih. Oke. Jadi saya ceritakan sedikit tentang sejarah robot. Kata robot sendiri pertama kali diucapkan oleh seorang pengarang dari Cekoslovakia bernama Karel Čapek. Dia bukan pengarang buku tapi pengarang drama. Dia mengarang satu drama yang bernama Rosums Universal Robot, RUR. Di dalam dramanya situ ada entitas yang berlaku semacam robot. Jadi mereka menggantikan kerja manusia di pabrik, kerja kasar manusia di pabrik. Tapi dalam perkembangannya timbul semacam kecerdasan pada robot-robot itu. Mereka berkomunikasi satu dengan lain dan merasa kalau mereka itu menjadi budak, dan mereka berontak dan membunuh orang-orang di sekelilingnya. Jadi ini semacam cerita Terminator, tapi 100 tahun sebelum cerita Terminator itu ada. Jadi cerita robot ini tidak berakhir dengan baik. Oke. Tapi konsep robot sendiri sudah ada sejak lama sekali dalam mitologi Yunani. Ada entitas-entitas semacam robot. Dalam mitologi Cina pun ada. Mungkin robot pertama di dunia adalah bentuknya nggak seperti robot, tapi seperti becak ini. Ini disebut South Pointing Chariot, jadi kereta yang selalu mengarah ke selatan. Kenapa selatan? Karena selatan itu dianggap sebagai arah yang baik di Asia Timur, di Cina, di Jepang. Jadi ini orang-orang penting, mereka duduk di atas seperti becak ini, dan becak ini ditarik oleh orang atau hewan. Dan kemanapun arah hewan atau orang penarik itu, kursi ini selalu mengarah ke selatan. Tentu saja ada trik-trik mekanika di sini. Waktu zaman itu belum ada listrik, ini tahun 200 Masehi. Tapi orang-orang yang tidak mengerti tentang fisika, tidak mengerti tentang matematika, tentang mekanika, waktu mereka melihat benda ini, mereka mengira kalau benda ini mempunyai satu kemauan untuk selalu mengarah ke selatan gitu. Jadi ada semacam magic di sini, dan ini dianggap robot pertama di dunia. Pada abad 18 di Eropa banyak sekali mainan-mainan seperti ini, robot yang bisa menulis atau melakukan gerakan-gerakan lain. Ini disebut otomaton, jamaknya otomata. Banyak muncul di Swiss karena kita tahu Swiss sangat maju dengan teknologi membuat arloji, dan ini salah satu aplikasi dari teknologi itu. Di Jepang sendiri pada masa yang sama juga ada robot-robot yang serupa. Ini disebut Chahakobi Ningyo, artinya robot yang mengangkut teh gitu. Jadi dia bisa mengangkut teh ke tamu. Ini juga dipakai sebagai mainan para bangsawan pada saat itu. Kita maju sekitar 100 tahun, mungkin 150 tahun. Ini humanoid pertama di dunia. Jadi robot berbentuk manusia yang pertama di dunia. Ini dibuat di universitas saya di Waseda pada tahun 1973. Bentuknya masih sangat kasar seperti ini, tapi dia mempunyai telinga, mempunyai mata, dan dia bisa berjalan dengan 2 kaki. Meskipun untuk satu langkah dia masih perlu waktu 40 detik. Jadi sangat-sangat lambat. Ya. Ini tahun 70. Pada tahun 80, biasanya setiap 10 tahun ada breakthrough. Pada tahun 80 ada expo teknologi di kota Tsukuba di Jepang. Pada tahun itu universitas saya Waseda juga mengeluarkan robot keduanya, Wabot 2. Robot ini bisa bermain organ. Jadi kalau kita naruh not balok di depan matanya, dia akan membaca not balok itu dan memainkan musik sesuai not balok itu. Jadi ada kemajuan. Robot yang Wabot 1 konsentrasinya adalah membangun fisik. Sedangkan Wabot 2 ini bukan hanya fisik saja, tapi ada information processing yang harus dibangun agar robot ini bisa bermain organ. Jadi tidak hanya fisik aja, kita mulai membangun otak dari robot itu. Mulai pada tahun 70-an di Amerika, di MIT, ada satu laboratorium robot yang sangat legendaris bernama Lake Laboratory. Laboratorium ini meneliti segala sesuatu tentang berjalan. Ini disebabkan karena pada tahun 70-an
selesai perang Vietnam, banyak tentara Amerika yang kembali ke negaranya tanpa membawa kakinya. Jadi tujuan pertama dari laboratorium ini adalah membuat kaki palsu yang baik. Dan dalam perkembangannya mereka berkembang menjadi laboratorium robot yang sangat-sangat prestisius. Jadi Waseda dan MIT bersaing sangat ketat di bidang robot ini. Kebetulan ada yang penasaran nih Profesor sama robot yang salah satu robot-robot awal yang tadi di slide barusan dari Mas Dave Mahesa nanya apa dan bagaimana bentuk dan pemrosesan otak dari para robot ini, Prof? Terima kasih. Itu mungkin nanti saja, nanti saya akan sedikit masuk ke sana, tapi baik. Okay. Dan pada tahun 2000-an, sudah 20 tahun yang lalu, ini robot yang dibuat di Waseda. Kalau 30 tahun sebelumnya untuk satu langkah kita perlu waktu 40 detik, robot ini sudah melangkah dengan kecepatan yang hampir sama dengan manusia. Ini satu robot yang dibuat di lab saya oleh teman sebangku saya. Dia sekarang menjadi profesor di Tsukuba University, otoritas di cybersuit. Kita berdua sangat terobsesi untuk membuat Doraemon, robot yang bisa masuk dalam rumah, yang bisa berinteraksi dengan sangat luas dengan manusia. Jadi robot ini sangat luas. Kalau kita tarik tangannya perlahan, dia akan mengikuti arah tarikan kita. Kalau kita genggam tangannya perlahan, dia akan menggenggam balik. Kita bisa bersalaman dengan sangat luas dengan robot ini. Ini juga robot yang dibuat di Waseda. Robot ini punya paru-paru, dia bisa menghirup udara di sekelilingnya, dan dia mempunyai artificial emotion, gitu. Jadi emosi buatan. Dia bisa menampilkan raut muka yang bermacam-macam. Kalau kita misalnya berbicara dengan manusia, dengan orang lain, dan orang lain itu tidak merubah raut mukanya, akan sangat membosankan sekali berinteraksi dengan orang semacam itu. Begitu pula dengan robot. Jadi dia merubah raut mukanya berdasarkan emosi buatannya. Kalau tidak suka, dia akan menunjukkan raut muka tidak suka. Kalau dipukul, dia akan menunjukkan raut muka yang sangat tidak suka. Jadi ini usaha kita untuk membuat robot semacam Doraemon, robot yang bisa berinteraksi dengan manusia, bukan saja secara fisik, tapi secara psikologis. Ini robot yang dibuat di MIT, Kismet. Robot ini tidak mempunyai kecerdasan apa-apa, tapi raut mukanya sangat ekspresif. Orang tidak bosan berinteraksi dengan robot ini. Jadi dari segi psikologis kita bisa menipu orang bahwa dengan raut muka yang bermacam-macam, bahwa seolah-olah robot itu mempunyai kecerdasan. Jadi mungkin adik-adik yang masih SMA bisa memakai trik ini kalau berinteraksi dengan guru gitu. Meskipun nggak ngerti, bisa menunjukkan raut muka yang seolah-olah mengerti. Jangan coba dengan saya gitu. Dan ini robot yang juga dibuat di Waseda ini akan menjadi pengganti dari kursi roda. Jadi kita bisa naik di robot ini. Jadi kita lihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang terjadi 50 tahun belakangan ini dalam hal robot. Ini robot yang dipamerkan di Science Museum di Tokyo, di Odaiba. Ini robot yang dibuat oleh Honda Asimo. Dia bukan saja bisa berjalan, tapi dia bisa berlari. Dan ini Android yang dibuat oleh Profesor Ishiguro dari Osaka University. Dan ini Android, ini disebut namanya Aya. Dia sudah banyak dibuat dan di banyak hotel di Tokyo dia sudah bekerja sebagai resepsionis gitu ya, untuk hal-hal yang gampang. Di masa COVID ini robot-robot seperti ini sangat dibutuhkan. Kita lihat di sini kalau Jepang banyak sekali membutuhkan robot, tapi membuat robot sendiri adalah proses yang nggak gampang gitu. Mungkin Dava tahu
Untuk membuat robot kita harus tahu banyak tentang actuators, kita harus tahu banyak tentang motor dan sebagainya. Kita harus tahu banyak tentang komponen-komponen mekanika. Kita harus tahu banyak tentang sensor. Kita harus tahu banyak tentang power. Kita harus mengerti tentang controller, dan kita harus bisa memprogram controller ini. Dan ini semua harus dihubungkan. Menghubungkan ini tidak gampang. Ini robot yang sangat sederhana yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa saya waktu mereka baru pertama kali masuk lab. Perlu waktu sekitar 1-2 minggu untuk robot-robot sangat sederhana semacam ini. Dan ini robot yang tadi dibuat di Waseda, perlu waktu sekitar 2 tahun untuk membuat robot ini agar operasional gitu. Jadi kita membutuhkan banyak robot, tapi kalau robot dibuat dengan cara-cara konvensional, ini akan sangat lama sekali. Kita nggak bisa lagi membuat robot dengan cara konvensional. Jadi kita harus memakai kecerdasan buatan, bukan hanya untuk menggerakkan robot itu, tapi juga dalam proses produksi robot itu. Harus ada cara-cara lain untuk memproduksi robot dengan lebih efisien. Dan ternyata kita bisa banyak sekali belajar dari alam. Ini contohnya apa yang terjadi di alam. Ini adalah sarang semut. Sangat-sangat kompleks sekali. Sangat-sangat kompleks sekali. Kalau kita lihat sarang semut, mereka tuh membagi sarangnya menjadi beberapa ruangan yang terkoneksi dengan sangat baik. Ada ruangan untuk ratu semut, ada ruangan untuk menyimpan telur larva, ada ruangan untuk menyimpan makanan, ada ruangan untuk menyimpan mayat. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah semut adalah serangga yang sangat sederhana. Tapi mereka bisa membuat suatu sistem yang sangat-sangat kompleks seperti ini. Jadi alam mengajari kita bahwa untuk membuat sesuatu yang kompleks, mungkin kita tidak memerlukan elemen yang kompleks. Ada cara-cara yang lebih sederhana untuk menghubungkan elemen-elemen yang sederhana ini untuk membentuk suatu sistem yang kompleks. Satu lagi, bukan hanya sarang, tapi behavior dari semut itu sendiri, kelakuan dari semut itu sendiri. Semut, waktu dia berjalan dari sarangnya ke makanan, dia bisa memilih rute yang sangat pendek. Ini sesuatu yang tidak gampang. Kalau kita mungkin teman-teman banyak yang pernah belajar tentang optimasi. Ada satu problem matematika optimasi bernama traveling salesman problem. Ini problem combinatorial optimization problem. Jadi memilih dari banyak pilihan yang paling optimal, itu yang dilakukan semut. Dia bisa memilih rute yang tak terhingga banyaknya, tapi dia memilih yang paling pendek. Dan problem ini banyak di banyak problem-problem real yang bisa dipikir dalam skala traveling salesman problem ini. Seperti misalnya begini, kita kerja di PLN, kita ingin menghubungkan pembangkit listrik dengan satu kota. Tentu melalui tiang listrik, ya, tentu melalui listrik. Tentu saja kita harus memikirkan cara memasang tiang listrik ini yang optimal, ya, memasang tiang listrik ini yang optimal. Makin sedikit tiang listrik makin bagus tentunya. Tentu saja banyak batasan-batasannya. Ini satu traveling salesman problem, salah satu bentuk dari traveling salesman problem. Ada juga cerita seperti ini, tentu saja Gojek. Kita harus pergi dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan yang teroptimal, yang mungkin tidak macet. Itu juga traveling salesman problem. Dari banyak pilihan, kita milih satu yang teroptimal. Kalau kita bekerja sebagai desainer dari integrated circuit IC itu makin lama makin kecil. Di dalam ruang yang kecil, kita harus banyak sekali memasang komponen dengan cara yang tidak terhingga banyaknya. Ini juga traveling salesman problem. Jadi menyelesaikan traveling salesman problem ini sangat penting. Manusia sangat kesusahan melakukan hal ini, tapi semut yang sangat sederhana bisa dengan gampang melakukan hal ini. Saya ingin sedikit menceritakan kenapa semut bisa melakukan hal ini.
Ceritanya begini, semut waktu dia berjalan, dia menjatuhkan satu zat bernama feromon. Dan semut lain lebih menyukai jalan yang banyak feromonnya daripada yang sedikit feromonnya. Ini tentu saja masuk akal. Banyak jalan yang sudah banyak feromonnya itu artinya jalan yang sudah dilalui oleh banyak semut lain sebelumnya. Artinya jalan itu mungkin cukup aman, ya. Jadi waktu semut jalan, anggap kecepatan berjalan semut sama gitu. Ada rombongan semut datang dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dan mereka tiba di persimpangan. Satu jalan panjang, satu jalan pendek. Oke? Dan karena di sini belum ada feromon dan di sini juga belum ada feromon, probabilitas semut untuk memilih jalan yang panjang ini sama dengan probabilitas semut untuk memilih jalan pendek ini. Jadi kira-kira sama gitu. Jumlah semut yang melalui jalan panjang dan jalan pendek. Tapi karena kecepatan berjalan semut kira-kira sama, semut yang sudah yang memilih jalan yang pendek waktu dia sudah sampai di sini, semut yang memilih jalan panjang belum sampai di sini karena kecepatan berjalannya sama gitu, kira-kira sama. Artinya sebelum ada feromon di sini sudah ada sedikit feromon. Terjadi bias. Sehingga semut berikut akan lebih memilih jalan yang ini dibandingkan jalan yang ini. Dan ini terjadi berulang-ulang. Akhirnya terjadi semacam tol feromon di sini. Kebanyakan semut akan memilih jalan yang ini. Dengan begitu, semut menyelesaikan traveling salesman problem ini. Sehingga di sini sekali lagi saya tekankan untuk mendapatkan kemampuan yang kompleks seperti ini tidak perlu elemen yang kompleks. Semut yang sangat sederhana bisa menghasilkan kelakuan-kelakuan yang kompleks seperti ini. Ini bisa kita tiru dalam memproduksi robot. Nanti saya jelaskan. Satu contoh lagi, ini kunang-kunang. Kita tahu kalau kunang-kunang itu bersinar. Dava tahu kenapa kunang-kunang bersinar? Nggak dengar. Ya mungkin mic-nya Dava mati. Karena dia salah satu hewan yang memiliki bioluminescence, betul Profesor? Jadi dalam tubuhnya itu ada... Ya saya tahu, tapi kenapa dia bersinar gitu? Apa tujuannya? Setahu saya untuk mating, untuk kawin, Profesor. Ya, betul sekali. Untuk menarik lawan jenisnya. Tentu saja satu sinar dari kunang-kunang sangat lemah. Ya, dia tidak bisa memanggil kunang-kunang lain dari jauh dengan sinar itu. Tapi kalau mereka bisa bersinar bersama dengan fase yang sama, akan terjadi resonansi, ya, akan terjadi sinar yang sangat terang. Tapi kunang-kunang juga sama dengan semut. Mereka tidak mempunyai kecerdasan dan mereka tidak mempunyai pemimpin. Jadi ayo kita mulai bersinar, tidak ada yang mengeluarkan perintah seperti itu. Tapi mereka bisa melakukan resonansi ini. Kenapa? Sangat sederhana sekali. Mereka bisa melihat kunang-kunang sebelahnya yang sangat dekat. Kalau kunang-kunang sebelahnya bersinar dengan timing yang cepat, dia sedikit mempercepat. Begitu juga kunang-kunang yang lambat. Yang cepat ini dia sedikit memperlambat. Dan kalau itu dilakukan berkali-kali akan terjadi resonansi. Ya. Jadi kunang-kunang yang tidak mempunyai kecerdasan bisa menghasilkan satu behavior yang sangat-sangat cerdas seperti ini. Dia mempunyai strategi yang sangat-sangat cerdas. Dan ini saya tiru dalam membuat robot. Sebelumnya saya membangun model matematika dari kunang-kunang ini. Tentu saja ini semua harus berdasarkan model matematika. Ada satu persamaan diferensial yang bisa kita bangun berdasarkan kunang-kunang ini, kelakuan kunang-kunang ini. Anggap kalau merah bersinar, kalau putih tidak bersinar, tadinya semuanya berantakan begini. Tapi dengan apa yang saya katakan tadi, cerita yang saya katakan tadi, akan terjadi resonansi, pelan-pelan akan terjadi resonansi seperti ini. Ini di fisika disebut coupled oscillation. Ini gejala yang sangat sering terjadi di dunia fisika. Dengan trik matematika kita bisa menghasilkan pola-pola lain, pola-pola resonansi yang lain. Dan ini saya gunakan sebagai semacam petunjuk bagi saya untuk membangun robot.
Saya membangun robot yang bernama ada satu bidang robotics yang bernama modular robotics. Jadi tujuannya adalah membangun robot yang kompleks dengan komponen-komponen yang sederhana. Jadi anggap saja komponen robot ini sebagai kunang-kunang. Satu komponen hampir tidak mempunyai kecerdasan apa-apa. Mereka hanya bisa berkomunikasi secara sederhana sekali dengan komponen-komponen lain di sebelahnya. Jadi ini komponennya, ini kunang-kunangnya, anggap saja satu kunang-kunangnya seperti ini. Tapi kalau mereka dihubungkan satu dengan lain, mereka akan menjadi robot seperti ini. Kita bisa membangun robot-robot dengan bentuk kompleks seperti ini tanpa desain. Jadi komponen ini akan berinteraksi satu dengan lain sehingga mereka bisa bekerja sebagai satu entitas robot. Ini ada satu contohnya. Ini matematikanya saya lewati saja. Untuk matematika. Robot ini tujuannya adalah melakukan gerakan pistol, maju mundur, itu saja. Tapi tanpa programming. Jadi dua komponen robot ini harus berinteraksi agar mereka bisa melakukan gerakan yang saya mau. Jadi saya cuma memberi tujuan pada robot ini. Setelah beberapa menit berikut, mereka bisa melakukan apa yang saya mau, seperti kunang-kunang. Tidak ada kecerdasan di sini. Ini contoh yang gampang, ini contoh yang sedikit lebih sulit. Bentuknya sangat aneh sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara menggerakkan robot ini. Mahasiswa saya juga nggak tahu. Tapi komponen-komponen robot ini berinteraksi satu dengan lain. Mereka seperti kunang-kunang mencoba berevolusi untuk mencari gerakan yang cocok dengan badannya. Profesor Pitoyo, kebetulan ada audiens kita juga relevan sih pertanyaannya sama tentang kunang-kunang tadi. Mas Michael Frank nanya, maaf Prof, berarti konsep kecerdasan si kunang-kunang ini apakah seperti backpropagation kah? Di mana dia mempelajari lingkungan sekitarnya? Ini bukan berdasarkan backpropagation. Backpropagation adalah satu algoritma belajar. Kunang-kunang mendapat kemampuan itu melalui proses evolusi. Jadi ada skala yang berbeda antara evolusi dan belajar. Oke. Temponya beda dan dia based on instinct juga berarti Om. Bukan insting, evolusi gitu. Jadi sesuatu informasi yang ada di genetikanya. Oke. Baik, makasih jawabannya Mas Pitoyo. Silakan lanjut aja. Ya. Jadi ini robotnya kita lihat waktu dia baru pertama kali lahir, dia tidak bisa tidak tahu cara untuk menggerakkan badannya sendiri seperti ini. Saya juga nggak tahu, mahasiswa saya yang buat juga nggak tahu apa yang teroptimal untuk ini. Saya nggak tahu. Tapi setelah beberapa menit dia menemukan gerakan ini. Ini bukan saya yang memberitahu dia untuk bergerak seperti ini, tapi dia menemukan gerakannya ini sendiri. Jadi saya tidak usah mendesain gerakan dia akan menemukannya gerakannya ini sendiri. Waktu melakukan penelitian semacam ini, mahasiswa biasanya deg-degan. Mereka banyak ngomel, kenapa robot saya nggak pintar-pintar gitu ya. Saya bilang, sekarang kamu tahu perasaan saya gitu. Orang yang mengaku belajar keras tapi nggak pintar-pintar, nah itu yang saya lihat setiap hari gitu, saya bilang ya. Jadi mereka dengan melakukan penelitian ini mereka tahu perasaan saya gitu. Seperti ini gitu. Jadi robot yang melakukan evolusi. Ini cara revolusioner untuk ini contoh yang lain. Ini juga contoh yang lain, mereka menemukan cara bergerak seperti ini. Ini cara yang revolusioner untuk membangun robot. Cara konvensional membangun robot. Kalau kita misalnya saya punya robot ini Gundam ya. Saya ingin membuat tangan ketiga dari Gundam ini. Apa yang terjadi? Kalau saya memasang tangan ketiga, center of mass-nya akan berubah, mekanikanya akan berubah, sehingga saya harus menulis program ulang untuk mengkontrol robot ini. Tapi dengan cara seperti ini itu tidak terjadi. Kalau kita menambah komponen ini akan terabsorpsi pelan-pelan dalam robot itu. Pertamanya mungkin mereka tidak enak bergerak gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu akan menjadi satu bagian dari tubuh mereka. Jadi saya tidak perlu menulis program ulang dari robot itu.
Begitu pula kalau ada satu komponen yang rusak. Sekarang robot kalau ada satu komponen yang rusak, mereka akan berhenti secara total. Jadi ya udah gitu, selesai. Kalau robot itu ada di planet Mars, selesai gitu. Kita tidak bisa memperbaiki robot itu ke planet Mars. Ini yang terjadi dengan Mars rover. Tapi kalau kita lihat di alam, kalau ada singa yang satu kakinya luka, dia tidak langsung mati. Dia akan mencoba bergerak dengan 3 kaki, melakukan optimasi kelakuan dengan 3 kaki. Begitu pula robot ini. Kalau ada satu komponen yang rusak, tentu saja efisiensi mereka akan turun. Tapi setelah itu mereka akan mencoba bekerja dengan apa yang masih ada. Jadi robot ini tidak langsung mati. Ini cara baru untuk membangun dan mengoperasikan robot. Saya juga bekerja dengan AI, kecerdasan buatan. Kalau tadi semacam evolusi badan, kalau ini kecerdasan gitu. Jadi kita bisa melakukan segala macam karena kita punya otak. Kita bisa mempelajari lingkungan kita karena kita punya otak. Begitu pula robot, kalau mereka punya otak buatan, mereka akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Jadi neural network, satu jaringan otak buatan, ini adalah algoritma matematika. Namanya otak tapi isinya semua matematika. Jadi ini harus dibangun di dalam fondasi matematika yang sangat kokoh. Harus ada teorinya. Kita lewati aja matematikanya. Kalau ada yang tertarik mungkin kapan-kapan kita bisa berbicara tentang matematika. Ini satu contoh robot yang dibuat oleh mahasiswa saya 14 tahun yang lalu sudah. Robot ini tujuannya gampang, adalah dia tidak menabrak dinding. Tapi kita tidak memprogram itu dalam robot itu. Dia harus belajar sendiri untuk tidak menabrak dinding. Dan harus real time. 10 menit berikut mereka akan bergerak di antara dinding, karena ini adalah gerakan yang optimal untuk mereka. Mereka akan terus belajar. Kalau ada dinding baru, mereka akan menghindari dinding baru. Dan satu hal yang penting di sini adalah saya tidak usah menulis program. Dan satu hal, saya bisa mengimplementasi neural network itu pada robot yang sama sekali bentuknya lain, karena mereka mempunyai kemampuan untuk belajar. Mereka akan mengabsorpsi beda badan itu. Jadi dengan algoritma yang persis sama, saya mengimplementasikan itu pada robot yang sama sekali bentuknya lain, dan dia tetap belajar. Seperti ini. Ini adalah robot yang sama dengan arena yang lebih luas, 2 dimensi. Satu robot menjadi penghalang bagi robot lain, sehingga task mereka menjadi lebih susah. Tapi ini juga tidak diprogram, mereka belajar untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini, menghindari satu dengan yang lain. Ini masih belum pinter, masih nabrak. Dan ada satu mahasiswa saya menaruh satu marmutnya di sini, peliharaannya. Dia membawa marmutnya ke lab, karena dia harus nginep berhari-hari di lab dan tidak ada yang memberi makan marmut ini di rumah. Dan dia memakainya untuk semacam eksperimen seperti ini. Saya tadinya agak marah gitu, ini apa-apaan gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ini sangat penting gitu. Tujuan utama saya adalah membuat semacam Doraemon. Dan Doraemon berinteraksi bukan hanya dengan robot tapi juga dengan makhluk hidup. Dan orang-orang di sekitar Doraemon pun mempelajari tentang behavior Doraemon ini. Jadi sangat penting ada interaksi antara robot dengan makhluk hidup yang lain. Idealnya marmut ini belajar, robot ini juga belajar. Ini penelitian saya yang lain, ini waktu saya masih mahasiswa, ini bernama Survival Robot. Jadi tujuan robot ini nggak ada tujuannya adalah hidup selama mungkin. Dia mempunyai solar panel sehingga dia bisa menghasilkan energinya sendiri, dan dia harus belajar untuk mengoptimalkan behaviornya agar dia tidak mati, tidak kehabisan energi. Ya. Dan ini robot ini saya lepas di
satu laboratorium di ruang parkiran satu laboratorium di Waseda selama 2 minggu. Kita lihat bagaimana mereka bisa belajar, dan mereka menunjukkan satu behavior yang sangat-sangat menarik. Kalau malam mereka tidur karena percuma, kalau siang mereka berjemur, dan kalau pagi atau sore mereka mencari matahari. Seperti ini. Tujuan kami dalam tahun-tahun ke depan adalah membuat robot semacam ini sebanyak mungkin. Kita akan mengirim robot ini ke bulan atau ke planet Mars, dan kita tidak pernah ke planet Mars ya, jadi manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan di planet Mars. Tapi robot-robot ini mempunyai kemampuan untuk belajar, jadi mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan planet Mars. Suatu hari kalau kita bisa mengunjungi planet Mars, kita akan menangkap satu robot ini, kita akan membedah otaknya, mungkin itu bisa memberitahu kita, memberi petunjuk kita apa yang harus kita lakukan di planet Mars untuk survive gitu. Itu tujuan jangka panjang penelitian ini. Ini robot yang bisa diajari untuk berjalan dengan cara seperti kalau seorang ibu mengajari anaknya berjalan. Sebelum masuk robot itu, seperti saya tunjukkan tadi, robot ini dibuat tahun 73. Untuk berjalan dia perlu waktu 40 detik seperti yang saya katakan. Dan pada tahun 2006 Wabian, robot lain di Waseda, bisa berjalan dengan kecepatan biasa. Antara ini dan ini perlu waktu 30 tahun. Kenapa? Karena berjalan itu satu gerakan yang sukar gitu. Kita bisa berjalan karena kita banyak belajar. Tapi kalau kita disuruh menulis algoritma berjalan itu seperti apa, kebanyakan orang akan kesulitan. Ya. Jadi kita butuh waktu 30 tahun dari sini ke sini, karena robot ini tidak mempunyai kecerdasan. Kalau robot ini mempunyai kecerdasan, mungkin dia bisa belajar dengan kita tidak perlu memberitahu cara berjalan, dia akan belajar sendiri. Dan ini satu penelitian tentang itu. Jadi robot ini waktu baru lahirnya, dia bukan saja berjalan, berdiri pun sulit gitu. Padahal manusia perlu waktu sekitar 1,5 tahun. Bayi untuk bisa berjalan perlu waktu 1,5 tahun. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk belajar, dalam 10 menit dia belum bisa berjalan, tapi dia bisa mulai membalance dirinya gitu, untuk tidak gampang lagi jatuh. Ya. Dan 10 menit berikut dia mulai berjalan. Kita tidak perlu waktu puluhan tahun lagi untuk membuat robot ini berjalan. Kita cuma perlu waktu 30 menit untuk membuat ini berjalan. Jadi ada satu paradigma baru dalam menggerakkan robot, dalam berinteraksi dengan robot. Ini penelitian saya yang lain, mungkin ini tentang otak, jadi mungkin ini saya lewati saja. Saya juga punya banyak penelitian lain yang tidak bersangkutan dengan robot, yang bersangkutan dengan artificial intelligence. Ini penelitian tentang aplikasi artificial intelligence di dunia kedokteran untuk mendiagnosis kanker berdasarkan gambar sel. Dan ini satu bidang yang bernama explainable AI. Jadi sekarang banyak sekali AI yang bisa mengklasifikasikan segala macam. Jadi kalau misalnya dia ditunjukkan gambar satu sel, dia bisa bilang orang ini kanker atau tidak. Tapi kalau kita tanya pada AI itu kenapa kamu mengeluarkan keputusan semacam itu, AI itu tidak bisa menjelaskan. Tentu saja ini menjadi salah satu titik lemah dari AI. Dia tidak bisa menjelaskan. Ya. Explainable AI adalah satu usaha untuk menghilangkan kelemahan itu. Jadi AI yang juga bisa menjelaskan. Ini kerjasama saya dengan satu universitas di Slovakia, di Košice. Kita baru saja menyelesaikan uji klinis tentang explainable AI ini. Kita uji terhadap banyak patologis, dan kita harap itu bisa menjadi alat pembantu untuk mereka untuk mendiagnosa pasien dengan lebih efisien.
Ini penelitian saya dalam bidang brain-machine interface. Jadi seperti Kentaro juga, saya ingin membantu orang-orang yang sudah kehilangan fungsi motoriknya. Jadi kita menggerakkan robot hanya dengan gelombang otak. Seperti ini. Ini orang-orang yang nggak saya kenal. Jadi siapa saja harus dengan berlatih sekitar 5-10 menit harus bisa melakukan ini. Ini nggak tahu mahasiswa-mahasiswa dari mana gitu, teman-teman mahasiswa saya, tapi dengan berlatih 10 menit mereka bisa memakai otaknya untuk menggerakkan ini. Ini adalah penelitian tingkat S1, jadi penelitian untuk tugas akhir. Ini penelitian yang ongoing, semua penelitian saya tentang ongoing. Ini tentang rasa sakit buatan. Jadi saya ingin kalau robot saya menabrak sesuatu, saya ingin rasa sakit robot itu tertransfer pada saya. Jadi saya merasa sakit kalau robot saya sakit. Jadi untuk itu saya harus membuat rasa sakit buatan tanpa melukai tangan saya. Ada satu cara, ini adalah satu komponen elektronik bernama Peltier device. Di fisika ada satu hukum yang bernama hukum Seebeck. Jadi kalau kita mengalirkan listrik di sini, satu sisi dari tegel ini akan panas dan sisi sebaliknya akan dingin. Dan ada satu ilusi otak, ilusi psikologis bernama thermal grid illusion di sini. Jadi kalau kita ambil satu jari kita, satu titik dipanasi, satu titik dingin, satu titik lagi dipanasi, titik yang dingin ini akan sedikit merasa sakit, sedikit merasa cekot-cekot. Ya. Ini ilusi gitu, tidak ada luka di sini, hanya otak tertipu sehingga menimbulkan rasa sakit buatan. Dan ini saya pakai sebagai interface saya dengan robot saya. Tujuan saya adalah memanjangkan tangan saya sampai planet Mars. Saya ingin memegang sesuatu di planet Mars. Kalau misalnya kita pergi ke planet Mars dan kita memegang satu karang, tentu saja sakit gitu memegang karang. Saya ingin sensasi itu ditransfer pada saya yang berada di bumi. Jadi saya ingin memanjangkan tangan saya. Saya ingin robot ini menjadi kepanjangan tangan saya di planet Mars. Tentu saja ini ada aplikasi-aplikasi kedokterannya. Kita mungkin bisa memegang tubuh pasien di tempat yang jauh. Dan mungkin kalau kakak-kakak PL punya ide-ide cemerlang lainnya untuk sesuatu yang berhubungan dengan pegang-pegangan seperti ini gitu. Jadi ini ongoing research saya. Ini juga penelitian mahasiswa S1 saya. Ini juga sedang dilakukan sekarang oleh mahasiswi saya. Saya ingin menggunakan badan saya sebagai remote control untuk menggerakkan segala macam benda. Jadi kalau misalnya saya melihat robot ini yang bergerak. Ini kita sebut switching control, eye switching control. Kalau mahasiswi saya ini melihat benda lain itu yang bergerak. Jadi mungkin kita bisa membantu orang-orang yang kehilangan fungsi motorik seperti ini. Kita menggunakan badan kita sebagai remote control untuk menggerakkan bermacam-macam benda. Ini kita baru mulai penelitian ini tahun lalu, masih belum banyak yang bisa kita ceritakan tentang penelitian ini. Dan saya juga membuat Gundam. Ini proyek yang sudah lama sekali, mulai 2014. Tujuan kita adalah membuat robot setinggi 18 meter. 18 meter itu memang Gundam dalam animasinya, dalam ceritanya dia tingginya 18 meter. Kita ingin membuat robot seperti itu. 18 meter itu setara dengan gedung tingkat 6. Gedung tingkat 6 gitu. Banyak sekali kesulitan yang kita hadapi di sini. Ini cerita mekanika gampang. 18 meter itu sekitar 10 kali tinggi orang yang cukup tinggi gitu. Teman saya Richard, teman sekelas saya di PL Richard, mungkin 180 cm lebih. Jadi 10 kali Richard gitu.
Dan karena Gundam ini berbentuk manusia, kalau tingginya 10 kali, artinya lebarnya juga harus 10 kali, ya kan? Tebalnya juga harus 10 kali. Sehingga volumenya 10 pangkat 3 kali, 1000 kali dari manusia. Dan ini patung, kita harus menggerakkan Gundam. Salah satu barometer sukarnya benda bergerak adalah moment of inertia. Kita belajar di mekanika dari tingkat SMA, kita tahu apa itu moment of inertia. Dan moment of inertia sebanding dengan pangkat 2 panjang benda yang ingin kita gerakkan. Artinya kalau tangannya panjangnya 10 kali lipat, moment of inersianya 100 kali lipat. Dan digabungkan dengan volumenya, kesulitan benda ini bergerak, Gundam ini bergerak 10 pangkat 5 kali manusia. Ini ada di luar skala robotics teknologi sekarang. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang harus kita kesulitan teknologi yang harus kita lewati sebelum kita bisa membuat Gundam ini. Tujuan kita membuat Gundam nggak ada tujuan praktisnya. Ini tidak mempunyai aplikasi praktis. Tujuan kita adalah banyak konsep dasarnya. Seperti ini tidak susah karena dengan begini kakinya ada 4, jadi dia lebih stabil. Tapi tentu saja ini tidak kita lakukan. Ada juga konsep untuk menerbangkan Gundam ini seperti ini. Ini juga saya tolak karena ini akan dengan cepat sekali mengakhiri karier saya. Gitu. Ini pasti terjadi bermacam-macam hal kalau kita melakukan hal ini. Ini cara cepat untuk membunuh karier saya. Gitu. Dan ini yang kita lakukan sekarang, ini masih proyek rahasia sehingga saya tidak bisa masih banyak belum bisa bercerita tentang Gundam. Tapi kita kira-kira bulan lalu kita kira-kira sudah menyelesaikan bentuk dasarnya. Dia mempunyai sekitar 30 degree of freedom, artinya dia mempunyai 30 lebih sendi. Jadi dia bisa bergerak seperti manusia. Dan ini berlokasi di Yokohama. Rencananya kita akan menyelesaikan ini bulan Juli ini, tapi karena situasi corona ini kita tunda sampai Desember tahun ini. Kita akan memamerkan ini selama setahun di Yokohama. Saya harap pada saat itu banyak teman-teman yang bisa mengunjungi ini di Yokohama gitu. Seperti saya katakan tadi, kenapa saya ingin membangun Gundam ini tidak mempunyai aplikasi praktis, tapi saya ingin menghubungkan fantasi dengan sains, merubah animasi menjadi hard science, dan dalam prosesnya melakukan bermacam-macam inovasi dan tentu saja saya juga ingin memotivasi terutama generasi muda untuk berani keluar dari comfort zone-nya, mencoba sesuatu yang belum pernah ada dan sebagainya. Saya ingin sedikit bukan bercerita tapi sedikit menumpahkan unek-unek saya tentang pendidikan tinggi di Indonesia sehubungan dengan penelitian ini. Apa misi dari pendidikan dan pendidikan tinggi di Indonesia? Di Indonesia ada satu konsep yang sangat-sangat indah sekali, Tridharma perguruan tinggi. Maksudnya ini adalah misi dari perguruan tinggi. Misi pertama adalah pendidikan dan pengajaran, tentu saja. Misi kedua adalah penelitian dan pengembangan. Misi ketiga adalah pengabdian masyarakat. Dari interaksi saya sekitar 10 tahun dengan di universitas di Indonesia, sayang sekali ini tidak terlaksana. Apa yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi di Indonesia kebanyakan ya, nggak semua tentu saja, kebanyakan seperti ini. Dharma pertama dan ketiga
dipakai sebagai excuse untuk tidak melakukan dharma kedua. Jadi penelitian di Indonesia itu kebanyakan macet. Dan kalau ditanya kenapa macet, mereka menyalahkan Tridharma. Karena kita harus mengajar dan kita harus mengabdi pada masyarakat, sehingga waktu kita habis. Kita tidak punya waktu untuk melakukan penelitian. Jadi ini sangat disayangkan. Dharma pertama dan ketiga dijadikan excuse untuk tidak melakukan dharma kedua. Tapi ini sesuatu yang sangat absurd di dunia modern. Kenapa? Sekarang kemajuan teknologi itu sangat pesat. Di AI setiap minggu ada algoritma baru. Kalau kita tidak di level perguruan tinggi, kalau kita tidak melakukan dharma kedua, meneliti, kita tidak akan bisa melakukan dharma pertama, mengajar. Tidak akan ada yang kita ajar. Yang kita ajar adalah ilmu-ilmu yang sudah mati. Jadi tanpa melakukan dharma kedua, dharma pertama tidak akan terrealisasi. Ini salah satu penyebab. Maaf kalau banyak teman-teman yang berkecimpung di universitas di Indonesia. Ranking universitas di Indonesia ada di level antah berantah karena kita tidak melakukan penelitian. Ya. Dan dengan tidak melakukan penelitian, kita juga tidak bisa melakukan dharma ketiga. Teknologi apa yang ingin kita kembalikan ke masyarakat? Hanya teknologi yang sudah mati. Kita tidak bisa mensuplai apa-apa yang baru. Dan ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Kenapa? Karena banyak teknologi baru di Society 5.0, Industry 4.0 yang dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka sangat berinovasi, mereka melakukan banyak sekali inovasi di negara, di teknologi baru, dan mereka akan menghasilkan standar-standar baru. Hanya pelaku yang bisa menentukan standar. Contoh nyatanya adalah self-driving car. Mobil yang bisa menyetir dirinya sendiri. Akan banyak sekali regulasi-regulasi yang akan berhubungan dengan self-driving car. Dan siapa yang berhak menentukan regulasi itu? Tentu saja orang-orang yang menghasilkan teknologi ini. Kalau kita tidak berinovasi, kita akan selalu jadi pengekor. Dan ini saya rasa sangat fatal bagi bangsa kita. Harus ada paradigma baru dalam mengartikan Tridharma perguruan tinggi ini. Dan Tridharma perguruan tinggi ini bukan hanya ada di Indonesia, gitu. Semua negara melakukan Tridharma perguruan tinggi ini. Jadi ini sebetulnya Eka Dharma, satu Dharma. Apa Dharma itu? Adalah mengextend body of knowledge, menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Itu Dharma dari universitas yang bisa menyokong tiga Dharma ini. Tujuan pendidikan tinggi itu seperti ini, gitu. Kita punya body of knowledge, kita punya limit dari pengetahuan kita, limit dari sains kita, seperti ini. Jadi lingkaran ini anggap saja sebagai limit manusia, limit peradaban manusia. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menekan limit ini keluar sedikit. Dengan begitu kita memperlebar limit pengetahuan manusia ini. Kita mensuplai pengetahuan baru. Kalau ini tidak dilakukan, universitas tidak ada gunanya. Di Indonesia yang banyak melakukan ini malah industri. Seperti contoh teman saya, Jaya. Dia melakukan banyak sekali inovasi-inovasi dalam bidang energi yang terbarukan. Jadi dia menekan batas teknologi pembangkit listrik, dan dia juga menekan batas regulasi, menimbulkan regulasi baru. Dia bermain di batas ini. Banyak universitas Indonesia yang bermain di tengah-tengah sini, gitu. Ini semua sudah selesai. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dan ini bersangkutan juga ya. Ini
Profesor Shuji Hashimoto, mentor saya sejak 30 tahun yang lalu, profesor besar di Waseda University. Dia bilang, tujuan universitas di zaman yang sulit ini adalah mengajari orang untuk bermimpi. Kenapa? Kenapa? Profesor Hashimoto dan saya berasal dari Fakultas Teknik Fisika. Kita tahu di fisika semua dinamika, seperti ini benda jatuh ya, benda jatuh ini dinamika. Semua dinamika disebabkan oleh adanya perbedaan. Benda ini jatuh karena ada beda energi potensial, ya kan? Karena ada beda energi potensial. Angin mengalir karena ada beda tekanan udara. Begitupun kalor mengalir karena ada gradien di ruang. Jadi semua yang mengalir disebabkan karena ada beda. Begitu pula inovasi. Inovasi terjadi kalau ada beda antara realitas dan mimpi. Realitas ini semua sesuatu yang sudah terjadi. Mimpi harus selalu ada di realitas, harus selalu ada di atas realitas. Sehingga untuk bermimpi kita harus tahu tentang realitas. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa bermimpi. Dan kalau kita sedikit mendekatkan realitas pada mimpi, kita berinovasi, kita melakukan sesuatu yang baru. Ya, jadi beda antara mimpi dan realitas ini adalah motor untuk berinovasi. Ya. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita, generasi kita untuk bermimpi. Untuk itu mereka harus tahu realitas. Mereka harus tahu sesuatu, semua yang baru. Kondisi yang harus dihindari untuk bangsa kita adalah seperti ini. Ini mimpi kita, ini realitas dunia. Apa artinya? Artinya mimpi kita dilewati oleh realitas orang lain. Oke? Apa-apa yang masih kita mimpikan sudah dilakukan oleh orang lain. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada lagi apa-apa yang bisa kita lakukan. Tidak ada celah untuk berinovasi pada kita. Saya harap ini menjadi pemikiran untuk pengambil keputusan dan teman-teman juga yang bekerja di bidang pendidikan. Saya rasa sekian saja presentasi saya. Terima kasih. Wah, makasih banget nih Profesor Pitoyo atas presentasinya, all the way dari sejarah awalnya robotik gimana sampai hubungannya sama sistem pendidikan Indonesia sampai sekarang. Menurut saya info dan knowledge yang saya dapat itu sangat-sangat berharga dan nggak bisa saya dapetin di mana lagi sih. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih yang sangat-sangat arouse my interest, Profesor. Cuma saya harus ngalah nih sama pihak-pihak audiens yang sebenarnya udah smart banget nanya-nanya. Ini karena presentasi saya sudah habis, mungkin pertanyaan bisa dilakukan dengan langsung dengan menyalakan mikrofon. Mau yang dari Q&A aja atau langsung live aja? Terserah. Kamu kan ininya MC-nya. Saya menurut kamu. Yang paling dimulai dari dunia robotik dan apa saja kira-kira tantangannya untuk mengimplementasikan sistem AI tersebut dalam sebuah sistem robotik. Thank you in advance, Prof. Banyak sekali yang sedang diimplementasikan dalam robotik. Sekarang kebanyakan sesuatu bernama reinforcement learning. Ini untuk jelasnya harus saya jelaskan secara matematis. Tapi tantangannya selalu matematika. Jadi kita tidak bisa membangun AI tanpa dasar matematika yang kuat. Banyak sekali orang salah sangka penelitian robot ini sepertinya wow gitu ya kalau dilihat. Tapi sehari-hari apa yang kita lakukan adalah semua matematika. Kita membangun algoritma di atas fondasi matematika yang kuat. Kita mengimplementasikan itu dalam microprocessor dan kita menggunakan microprocessor itu untuk robot. Jadi tanpa matematika tidak ada AI. Tantangannya selalu adalah matematika yang baru. Oke, kayaknya jawaban yang sangat solid dan straightforward. Langsung aja tanpa kayaknya nggak mungkin bingung sih. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Profesor, saya mau nanya dari Mas Dave Mahesa, apa dan bagaimana bentuk dan pemrosesan otak dari para robot ini, Prof? Kayaknya yang dimaksud adalah
robot-robot awal tadi yang masih 17th century yang automata dan teman-temannya? Robot-robot awal itu tidak punya otak, jadi semua gerakannya kita program. Kita harus memberitahu robot itu kalau dia berada dalam situasi ini, dia harus bergerak semacam ini. Itu yang terjadi pada robot-robot pertama. Sedangkan robot-robot lain dengan AI, di atas robot itu ada neural network, jadi ada jaringan otak buatan. Ini juga tidak ada bentuknya adalah algoritma matematika gitu. Jadi bentuknya adalah programming gitu, tidak ada bentuknya. Otak buatan ini tidak ada bentuknya. Oke. Jadi ada di cyberspace yang di dalam itu, di dalam programnya dia mempunyai algoritma. Algoritma kan sesuatu yang abstrak gitu, bukan sesuatu yang mempunyai bentuk fisik gitu. Make sense. Lalu dari Mas Hilmi Maulana Yusuf, Kak, manggil profesor pakai Kak, mungkin adik kelas profesor dulu. Kak, itu material yang dipakai untuk kulit robotnya apa, Kak? Kayaknya ini mengenai robot yang tadi humanoid itu, Profesor, yang pertama. Itu macam-macam, biasanya FRP, jadi plastik yang kuat. Oke, beda sama plastik industrial yang biasa dipakai. Agak lain. Ya. Oke. Fiber, jadi gabungan antara fiber dan plastik. Ini ada pertanyaan yang agak lucu tapi agak menyimpang, ini dimajuin aja atau enggak nih Profesor? Gak apa-apa kan PL biasa. Iya, PL dia sih. Dari Mas Reza Syambak. Nah, kalau robot cewek gimana ya? Kan lagi booming beritanya tuh, Bro. Apakah kemampuan kognitif robot tersebut memang sudah menyerupai manusia dalam berhubungan badan? Oke. Ini pertanyaan yang nggak nilainya, ini pertanyaan yang sangat wajar. Oke. Apa yang terjadi di berbagai macam industri yang cepat sekali bergerak, bereaksi, itu seks industri. Jadi ini sesuatu yang wajar. Tentu saja ada perdebatan moral di sini, tapi ini pasti terjadi. Itu pasti terjadi dan sudah terjadi. Cuma saya tidak berkecimpung di situ gitu. Tapi saya tidak mempunyai pandangan buruk untuk bidang itu. Oke. Apakah kemampuan kognitif dan AI itu bisa diimplementasikan di sex industry ini? Tentu. Dan ini akan terjadi. Jadi industri yang paling cepat bereaksi itu sex industry dan senjata. Karena demand-nya banyak ya kebetulan, Profesor. Betul. Apalagi di PL. Itu no comment. Selanjutnya dari Mas Sebastian Michael Pascalis, izin bertanya, Prof. Untuk sekarang ini bahasa pemrograman apa yang baik untuk dipelajari dan digunakan untuk membuat robot? Semua. Apakah Arduino masih relevan untuk membuat pasti. robot atau baik hanya untuk kalau saya di lab, saya akan memulai dengan C language. C itu karena cukup dasar, dan setelah mereka mengerti C, saya akan beralih ke Python. Jadi ini saya rasa yang konvensional seperti itu. Cara belajar programnya yang baik seperti itu. Bahasa pemrograman yang paling bisa digunakan secara profesional yang mana, Bu? Apa aja gitu. Python mungkin sekarang, tapi itu nggak masalah. Jadi ini bukan masalah bahasa gitu. Jadi ini masalah logika. Jadi bahasa itu nggak penting-penting banget gitu. Jadi asal kita, yang penting tuh membangun logikanya. Logika itu mau diekspresikan dalam bahasa apapun, itu nggak masalah. Ya tentu saja ada yang praktis, ada yang enggak ya. Tapi jangan masuk dari bahasa, masuklah dari logika. Paham Profesor. Betul banget sih, soalnya kayak pas dulu awal saya nyoba untuk nyemplung dikit ke dunia robotik aja, pasti banyak masalah sama newbie kayak saya itu. Masalahnya adalah bingung mau bahasa apa sih. Tapi setelah dengar kata-kata Profesor, bener banget. Nah, sebenarnya yang dibutuhin bukan pemilihan bahasanya, tapi lebih ke latih logika kita. Next sense. Lalu untuk pertanyaan dari Mas Brian Alexander, Prof, saya mau nanya, pernah nggak menciptakan robot atau pernah kepikiran membuat robot yang memiliki kepintarannya harus dilatih supaya didata oleh robot tersebut? Ini mungkin yang maksud robot yang based sama machine learning. Gimana pertanyaannya? Saya agak hilang. Pertanyaannya udah jelas iya sih, Mas.
udah pernah nggak menciptakan robot atau pernah kepikiran membuat robot yang memiliki kepintaran yang harus dilatih sama data? Oh iya Pak, semuanya begitu. Jadi bukan hanya data tapi interaksi mereka dengan lingkungan. Dan itu juga data gitu. Nih, oke. Berikutnya kita agak cepat aja Mas. Bertanya dari Mas Michael Frank. Mas Michael Frank lagi, dia nanya, maaf Profesor, saya ingin bertanya, metode AI apakah yang dipakai supaya seperti robot yang mudah beradaptasi seperti video tadi? Terima kasih Prof. Ini robot yang dimaksud saya masih ingat, itu yang tadi Profesor tunjukin tentang penelitian Profesor, yang robotnya kelihatannya kata Profesor bentuknya aneh, yang kecil. Agak sukar jawab tanpa masuk spesifik ke matematikanya, tapi ya seperti saya katakan tadi, dasarnya itu cuma matematika gitu. Jadi selain itu nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu penting. Di lab saya membebaskan mahasiswa saya untuk memakai bahasa apapun, bahasa programming apapun, dan cara membuat kode juga saya nggak peduli gitu. Saya asal logika dan matematikanya jelas ya itu akan terjadi. Jadi lebih ke target oriented gitu Profesor. Iya. Saya bukan saya nggak ada di fakultas informatika ya, jadi saya nggak terlalu peduli dengan cara programming gitu. Oke. Tapi apakah kalau beda bahasa pemrograman itu dalam bikin robot, kalau digabungin nggak ada problem atau? Pasti ada. Itu bahasa apapun pasti ada. Pasti ada itu problem. Tapi kalau beda bahasa digabungin dalam satu project, nggak apa-apa Profesor? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak masalah kalau mau. Tapi ya pinter-pinternya aja gitu, milih bahasa gitu ya. Jadi itu sangat case spesifik gitu. Oke. Habis itu Mas Melvin Hidayat. Mas Melvin kayaknya penasaran banget ya, tadi nanya terus. Saya ingin bertanya Prof, apakah pemrograman robot Gundam yang berukuran besar sama dengan pemrograman robot-robot kecil yang tadi ditampilkan? Ini agak lain. Ini untuk robot Gundam ini karena ada standar keamanan yang harus kita patuhi. Kita harus memakai standar-standar industri yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Jadi freedom kita untuk memilih cara tidak begitu banyak gitu di Gundam ini. Dan maaf saya tidak bisa menjawab ini secara spesifik karena ini masih rahasia gitu. Oke. Tapi kasih teaser dikit mungkin, apakah ini program yang bisa diakses secara awam umum atau bahasa pemrograman yang nggak bisa diakses sama masyarakat tertentu? Saya rasa hampir semua program bahasa pemrograman bisa diakses oleh umum. Oke. Hampir nggak ada yang nggak bisa diakses oleh umum. Oke. Habis itu Mas Raka Rajasa, dia nanya 2 pertanyaan tapi basically sama. Kalau Gundam 18 meter tadi, itu sistem kabel-kabel listrik sama datanya gimana ya ribetnya? Itu sangat sukar sekali. Itu salah satu kesulitan yang kita hadapi adalah kabel cabling gitu. Terjadi banyak induksi dan segala macam. Ini masalah yang sangat rumit sekali gitu. Tapi selama Profesor sama tim lagi membangun Gundam life size itu pernah encounter problem yang fatal? Maksudnya sefatalnya itu kayak gimana sih Profesor? Ya belum sih, tapi ya jangan gitu. Jangan sampai fatal. Fatal insidental gitu belum, amit-amit untungnya belum pernah ya Bro. Kita sangat berhati-hati sekali. Oke. Ini kebetulan Mas Tio nanya nih bukan dari Q&A tapi Zoom webinar chat, tapi langsung kelihatan, jadi saya tertarik. Profesor Itoyo, IQ-nya berapa sih? Tesnya pasti. Saya bukan saya nggak bohong. IQ saya sangat rendah. Waktu saya tes di XIZ 2 kali, kelas 2 dan kelas 3, saya disarankan untuk tidak meneruskan ke universitas. Ini beneran nggak sih Profesor? Bener. Salah kali hasilnya. Nggak bener. Kok bisa Profesor? Ya nggak tahu. Saya nggak pernah pinter gitu. Jadi dari TK sampai SMA itu saya nggak pernah pinter.
Dan saya tahu gitu kalau saya nggak pintar, tapi saya nggak sangka kalau IQ saya itu serendah itu. Eh, Jadi saya disarankan untuk nggak meneruskan ke universitas. Oke, dulu profesor S1 di Waseda juga atau di mana? Iya, di teknik fisika Waseda. Oh, ngambilnya teknik fisika tapi Ya, saya dari S1 sampai S3 selalu teknik fisika. ceritanya bisa masuk ke dunia robotik dan machine learning gimana tuh profesor? Itu sangat berhubungan dengan teknik fisika gitu. Robot tidak lepas dari hukum fisika, dan machine learning juga sangat berhubungan dengan statistical mechanics, matematikanya sangat dekat. Jadi saya rasa ini sesuatu yang wajar. Saya dari teknik fisika, saya nggak berpindah gitu. Saya sekarang tetap menurut saya bidang saya ini teknik fisika gitu. Oke. Dulu pas profesor masuk Waseda, guru-gurunya pada kaget nggak gitu profesor? Katanya kan kata guru-gurunya disarankan untuk nggak meneruskan universitas. Reaksi Maksudnya guru-guru PL gitu? Enggak, saya nggak memberitahu mereka juga kalau Waseda, tapi yang bilang saya nggak bisa masuk, yang nggak menyarankan saya untuk masuk universitas kan bukan guru PL. Bukan gurunya. Itu hasil tes IQ. Let success make the noise ya profesor. Saya disarankan untuk melanjutkan ke jurusan bahasa. Oke. Mungkin saya bisa gitu melanjutkan ke jurusan bahasa gitu. Mungkin kalau waktu itu profesor jadi ngambil jurusan bahasa, sekarang di Jepang nggak ada Gundam Maisai sekali. Ya nggak apa-apa, ya ada lah. Mungkin saya jadi ahli bahasa juga. Nggak masalah juga. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mas Darren Patikawan. Saya ingin tanya Profesor, apa pendapat Profesor sendiri terhadap penggunaan AI dalam dunia pertahanan? Karena sekarang ini battle-nya sudah bukan battle ground lagi nih kayaknya, tapi udah battle space kalau kata Donald Trump. Terima kasih. Ya, itu seperti saya katakan tadi, industri yang paling cepat mengadopsi ini selain sektor industri adalah militer. Itu sudah bukan if, tapi sudah when gitu, dan sudah terjadi gitu. Jadi ini sudah tidak bisa kita hentikan. Saya pribadi adalah seorang yang pasifis, mungkin karena saya di Jepang. Saya berusaha untuk sebisa mungkin tidak berada di tempat yang jauh dari dunia militer, meskipun saya dari keluarga militer gitu. Bapak saya seorang tentara. Saya rasa sudah banyak sekali orang-orang yang memakai teknologi ini untuk militer. Saya ingin memakai ini untuk yang lain gitu, untuk membantu manusia yang memerlukan. Tapi kalau saya terpaksa, pada suatu saat saya terpaksa untuk memakai sedikit pengetahuan saya ini untuk militer, saya hanya akan memakai ini untuk negara saya sendiri gitu. Jadi saya hanya akan memakai ini untuk Indonesia, kalaupun terpaksa gitu. Puji Tuhan. Untungnya bukan ke Jepang ya Profesor, bahaya kalau enggak. Iya, saya sempat sih ngeliat kayak kadang-kadang gitu kan suka ada konsep-konsep senjata-senjata militer, dan makin tahun makin berhubungan sama yang namanya robotik, sama machine learning, dan kalau ngeliat video-video kayak gitu serem sih cukup Profesor. Karena implementasinya langsung, saya juga ingin mendengar suara bro-bro saya bisa mengangkat tangan dan dipilih oleh Dava. Oke, langsung aja sesuai request Profesor Pitoyo. Mungkin kalau ada om-om atau bro yang mau nanya, langsung aja nanti diatur sama moderator, nyalain kamera sama nyalain mikrofonnya. Nanti bakal dipilih langsung. Jadi kayak tunjuk-tunjukan di kelas ya Profesor. Pakai raise hand aja. Dava bilangin raise hand, suruh raise hand yang mau nanya. Oh iya, jadi kalau kita ngeliat di bawah kita, itu di layar ada semacam tombol di mana kita bisa raise hand. Kalau bagi yang mau nanya, langsung aja om atau bro atau kak, langsung pencet raise hand, nanti bakal diatur sama pengurus Zoom-nya. Ayo jangan malu-malu. Di Q&A sebenarnya banyak om, cuma ya suara. Iya, biar lebih interaktif kita. Iya. Ini ada namanya dari Atma.
Indra Jaya, silakan bertanya. Halo. Halo, Atma. Oke, kita lewatin dulu. Halo Mas Atma. Lewatin dulu aja, ini ada Mas Firman Cecak nih. Oke. Ini PL juga kalau ini. Silakan. Mas Firman Cecak. Mas Firman. Bisa bertanya langsung Mas Firman? Ya, halo. Oke. Saya adiknya Dewanto. Duduk. Halo. 88. Halo, Tahu Firman. nggak Dewanto 88 jadi 89 dia? Ya. Ini Mas Witoyo, saya mau tanya. Sekarang ini kan pandemi ini. Terus Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur dan digital. Terus apa saran Profesor untuk kita nih anak PL nih berpartisipasi dalam hal menyambut apa yang dihasilkan Pak Jokowi dan bersambut terhadap pandemi ini? Saran Prof apa ya? Bangsa Indonesia nih, setelah itu. Tentu saja langkah pertama yang paling gampang itu adalah mengikuti aturan pemerintah. Tapi saya juga berharap bahwa kita di PL adalah orang-orang yang beruntung. Kita mempunyai pendidikan di level yang lebih baik dari kebanyakan orang. Saya sangat berharap bahwa kalau teman-teman mau untuk keluar dari comfort zone-nya ini, mencoba memakai pengetahuannya untuk sedikit berkontribusi dalam memitigasi krisis ini. Saya sendiri dalam beberapa bulan yang lalu, dalam beberapa bulan ini, saya menggunakan neural network untuk memprediksi kasus-kasus COVID di banyak negara. Ini jauh di luar comfort zone saya, tapi ini masa yang genting. Kita tahu bahwa krisis tidak selamanya harus diartikan secara negatif. Banyak inovasi-inovasi baru yang lahir dari krisis. Komputer pun begitu, ini lahir dari kondisi sangat kritis Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi saya harap working from home untuk teman-teman bisa berubah menjadi innovating from home. Oh, ya benar. Thank you. Oke, makasih Mas Firman Oke, Cecak. ini Mas Atma udah hadir nih. Kira-kira mau nanya apa Mas Atma? Bisa langsung aja ke Prof. Ya Prof, ini Prof, saya tertarik sekali. Saya mau nanya itu dari awal Profesor meneliti sampai rencana launching itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala-kendala apa yang ditemukan selama perjalanan tersebut? Kemudian yang ketiga, itu pendanaan tuh full dari pemerintah, apa dari university, apa combine dengan pribadi atau gimana? Karena kalau di Indonesia kan jauh sekali lah biaya riset itu. Itu aja Prof, terima kasih. Tentang proses penelitian, seperti saya katakan tadi, yang sukar itu membangun konsep matematikanya dalam AI ini. Itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Gitu. Jadi kebanyakan penelitian saya itu durasinya 2 tahun. 1 tahun untuk membangun fondasi matematikanya, dan setengah tahun berikut untuk mengimplementasikannya itu dalam bahasa programming, dan setengah tahun berikutnya lagi untuk memverifikasi teori itu gitu. Dan tentu saja menerbitkan paper gitu ya, untuk bisa diverifikasi orang lain gitu. Jadi 2 tahun, sekitar 2 tahun perlu waktu. Dan kendala yang paling ya bukan kendala ya, tapi memang jalan yang harus dilalui gitu. Itu yang paling sulit adalah membangun fondasi matematika yang solid gitu. Jadi yang tidak ada lubangnya gitu. Dan soal pendanaan, saya rasa sama dengan Indonesia. Kita bisa minta dana dari pemerintah,
tentu saja ada juga dana dari universitas, tapi ini tidak gampang. Saya beberapa tahun ini saya bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Banyak universitas negeri di Indonesia yang mempunyai dana lebih dari saya. Gitu. Jadi saya rasa di Indonesia bukan di banyak universitas, terutama universitas negeri di Pulau Jawa, hambatannya bukan masalah pendanaan. Ini sering banyak dipakai sebagai excuse. Jadi kondisinya sama dengan di Jepang. Mencari pendanaan tidak mudah. Tapi tentu saja untuk mendapatkan dana kita harus memperlihatkan satu performance gitu ya. Siapa yang mau mendanai orang yang tidak bisa memperlihatkan evidence kalau kita kira-kira bisa menggunakan dana itu dengan efisien gitu. Oke, terima kasih Prof. Sama. Thank you. Oke, Om, kakak-kakak, bro-bro, ada yang mau nanya lagi? Ini dari Michael, silakan Michael. Kapan lagi dapat kesempatan untuk bisa one-on-one interview sama the great Michael Franz, Toyo? segera bertanya, ayo. Anda dinyalain. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Michael. Ya, saya Michael Pras yang tadi bertanya kepada Prof. Kebetulan ini saya kan lagi membuat skripsi ataupun jurnal mengenai AI, jadi saya mungkin agak banyak bertanya ya, Prof. Tadi gini, saya ingin mengetahui tentang konsep matematika yang tadi ada slide-nya, Prof. Apakah boleh saya melihatnya, Prof? Bisa. Tapi itu nggak terlalu spesifik. Kalau untuk yang spesifiknya bisa ke ResearchGate. ResearchGate itu semacam FB untuk Facebook untuk peneliti, dan cari nama saya. Di situ banyak paper-paper saya, itu bisa di-download. Saya rasa lebih gampang kalau Michael mencari di situ. Jadi melalui ResearchGate bisa membaca paper-paper saya. Di situ juga bisa menghubungi saya dengan secara langsung. Jadi kalau misalnya ada paper yang tidak bisa di-download di situ, bisa menghubungi saya secara langsung. Saya rasa itu lebih cepat. Melalui ResearchGate ya, Prof? Iya. Oke, di ResearchGate langsung saya carikan namanya Prof. Profesor Itoyo ya, Pak. Ya. Oke, dan begini, soalnya kan saya ini hanya planning saja. Saya berharap awalnya saya mencoba planning AI, konsep AI di game dengan platform Unity. Saya memiliki konsep di mana saya ingin membuat drone untuk kedepannya, di mana drone ini bisa mengikuti manusia kapanpun, dimanapun. Jadi kita belok ke kiri, ke kanan, si robot tetap mengikut, gitu Pak. Ya, itu saya rasa bukan terlalu sesuatu yang sulit dan sudah banyak dilakukan. Coba searching sedikit tentang human following drones, itu sudah banyak sekali paper. Tolong dibaca paper-paper yang bisa di-download, dan yang paling penting Michael punya ide baru gitu, yang novel gitu ya, yang belum pernah direalisasikan pada orang lain. Baik Pak Prof, terima kasih Pak Prof atas saran dan referensi yang diberikan. Selamat malam Pak Prof. Sama-sama. Jadi kayak film-film blockbuster idenya, Profesor. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau Mungkin Mas Justin, Mas Justin, dipersilakan Mas Justin. Ya, saya bertanya. Saya mau menjadi jurusan arsitek, tapi aku juga menarik dengan robot. Ada kayak koneksi dengan robot sama arsitek enggak? Koneksi artificial intelligence dengan arsitek sangat pesat gitu. Di Tokyo University ada satu laboratorium yang mengkhususkan diri untuk menggabungkan AI dengan arsitek. Misalnya mereka AI yang bisa melakukan optimasi desain arsitektur dan semacamnya gitu. Saya rasa banyak sekali seperti itu, dan aplikasi robot untuk mungkin ini bukan arsitek ya, tapi teknik sipil sudah banyak sekali di Jepang gitu. Beberapa tahun lalu ada satu hotel di Jepang, hotel kuno di Jepang yang dirobohkan gitu, dan itu dirobohkan oleh satu robot dengan sangat
elegan sekali. Jadi hotel itu berada di tengah-tengah pemukiman yang sangat padat. Jadi dia tidak bisa merobohkan hotel itu dengan cara sembarangan, dan itu dirobohkan satu lantai demi satu lantai oleh satu robot yang sangat elegan sekali dari kalau nggak salah Shimizu Corp, jadi satu perusahaan bangunan di Jepang. Jadi banyak sekali saya rasa hubungan antara arsitek, sipil dan AI. Semoga terjawab ya pertanyaan Mas Justin. Ya, sudah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sekarang dari Mas Happy Lungga bisa bertanya. Kalau nyari di YouTube itu ada nggak tuh videonya Profesor mengenai yang baru aja Profesor? Coba aja itu Shimizu Corp, terus hotel gitu, terus saya rasa ada gitu. Oke. Silakan Mas Hedwig. Yo, malam Prof. Selamat malam. Saya tertarik banget sama tadi Prof bilang mengenai neural network, karena dulu waktu saya, terus terang saya bukan dari teknik fisika, saya orang listrik. S1, S2 saya di power. Saya pernah dipaksa sama profesor saya dulu, kamu bikin load forecasting pakai neural network. Kayak orang disuruh tutup mata terus suruh jalan itu. Karena saya biasa pakai matrix, disuruh belajar neural network. Tapi ya puji Tuhan saya berhasil, dan teknik saya juga dulu mengenai load forecasting pakai neural network. Wah, bagus sekali. Thank you. Nah, terkait dengan Project Gundam, mungkin sebatas ya, saya hobi Gundam memang dari kecil. Saya hobi Gundam. Ada Gundam itu di atasnya. Ya. Hobi. Terima kasih. Ya, bayangan saya waktu kecil, saya cuma pingin bayangin bisa nggak sih ada orang yang bisa bikin Gundam, dan ternyata ya praise the Lord, saya bisa ketemu orang kayak Prof di sini. Saya bukan banyak orang yang lebih instrumental betul sekali. Saya di proyek ini. Karena line of work saya juga power plant, jadi saya sangat mengerti kalau yang namanya instrumentation and control itu banyak insinyur teknik fisika yang bekerja dengan saya di situ. Oke. Nah, kembali ke neural network. Kalau di Gundam itu seberapa relevan dok ya untuk neural network itu? Karena kalau saya ini masih rahasia, tapi mungkin dalam batas tidak mengimplementasikan neural network ke dalam Gundam, karena kita tahu kalau neural network itu learning process neural network itu harus berdasarkan kegagalan. Jadi mengulangi kesuksesan dan kegagalan, dan di dalam Gundam ini kita nggak bisa gagal. Kita nggak mungkin membuat Gundam ini jatuh gitu. Jadi kita belum berani untuk mengimplementasikan teknologi semacam itu di dalam Gundam, tapi mungkin dalam tahun-tahun ke depan kalau saya masih berkesempatan untuk ada di proyek ini gitu, mungkin pelan-pelan kita akan melakukan gitu. Oke. Karena kita tahu kalau Gundam ini sangat besar dan degree of freedom-nya sangat tinggi. Tidak mungkin ada satu orang pilot yang bisa mengoperasikan Gundam ini kalau dia tidak dibantu dengan AI. Gitu. Ya. Oke, thank you, Prof. Sama-sama. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada lagi yang tadi? Ada Mas Raki Rajasa, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Prof. Ya, selamat malam semua. Nama saya Rake, angkatan 88. Nggak terlalu kenal sih sama Kak Pitoyo, makanya ini ada kesempatan untuk saling kenal ya. Apa kabar Kak Pitoyo? Waktu di SMA kita ya, Pitoyo ya. Jadi langsung aja ke pertanyaannya, ada dua Kak Pitoyo. Yang pertama, kenapa Gundam? Karena saya tahu di Jepang itu produksi anime robot-robotnya agak banyak kan. Kenapa nggak Voltron? Kenapa nggak Voltus atau Mazinger yang lain lah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti ke depannya bikin Gundam ini robot setinggi 18 meter bisa ngapain lah ya, itu masih rahasia kan. Mungkin bisa Scott Jam, mungkin bisa ngapain nggak tahu lah ya. Kas anak PL lah gitu ya. Untuk kedepannya nih aplikasi ke kehidupan sehari-hari manusia nih apakah bisa gitu? Mungkin yang saya terpikir tuh adalah angkut-angkut baja ya untuk konstruksi gitu, bisa kan langsung gampang, nggak usah pakai tower crane gitu kan, atau gimana?
Itu, terima kasih Kak Vitoyo. Ini pertanyaan yang sangat brilian dari Kak Rake yang saya juga kebetulan tidak terlalu kenal. Eh, eh, Pertanyaan pertama gitu, kenapa Gundam gitu ya? Ini karena ada beberapa sebab gitu. Gundam ini merupakan satu brand dan kebetulan 18 meter itu ketinggian yang masih mungkin kita realisasikan. Gitu ya. Kalau ini seperti Masinga itu sekitar 45 meter. Itu sudah hampir tidak mungkin kita buat dengan teknologi sekarang. Dan mengenai aplikasi praktis, saya rasa untuk seperti karena kita dikatakan untuk mengangkut barang-barang benda-benda berat gitu, itu mungkin tidak perlu robot yang berjalan dengan dua kaki gitu. Itu lebih aman dan lebih praktis dengan robot-robot dengan yang lebih stabil gitu ya, bentuknya lebih stabil. Kita tidak terlalu memikirkan aplikasi praktis dalam Gundam ini untuk masa-masa dekat. Tapi kita berpikir untuk masa yang lebih jauh. Kita berpikir kalau Gundam ini kita tidak terlalu memikirkan Gundam ini sebagai robot, tapi sebagai bangunan yang bisa bergerak. Dan di bumi kita masih sampai sekarang kita tidak memerlukan bangunan yang bisa berjalan. Tapi kalau kita memikirkan tentang space colony di bulan atau di planet Mars, sering sekali terjadi hujan meteor. Kalau kita mempunyai semacam koloni yang ditinggali manusia, yang bisa ditinggali manusia di bulan, dan dia bisa berjalan, kalau misalnya environment-nya menjadi buruk di situ, terjadi banyak hujan meteor, dia bisa berpindah sedikit. Kita memikirkan, kita mencoba dengan Gundam ini, kita mencoba untuk sedikit melatih logika kita untuk konsep-konsep barang baru seperti itu, seperti gedung yang bergerak dan sebagainya. Dan saya rasa ini akan mempunyai implikasi di tahun-tahun yang tidak terlalu dekat gitu ya. Saya harap ini menjawab pertanyaan Kak Rake yang tidak begitu akrab dengan saya ini. Iya, terima kasih Kak Vitoyo. Kita salam kenal ya. Nanti kirim-kirim surat ya untuk lebih supaya dekat gitu kita. Terima kasih Pak nulis Narendra, silakan lanjut. Iya, Satu lagi. kan angkatannya kayaknya. Kenapa? Itu kayaknya Om seangkatan sama Profesor Vitoyo sebenarnya. Iya 88, tapi nggak begitu kenal. Nggak tahu. Emang nggak, dari dulu nggak pernah ngobrol ya? Iya, jarang ketemu. Nggak pernah sekolah juga. Iya, Sombong sih dia dulu. Oke, terima kasih. Dia dulu pinter banget gitu. Kan gue kan IQ-nya rendah, dia nggak mau kumpul sama orang IQ rendah katanya. Sombong kayaknya nih Mas Rake. Oke, sekarang dari Anak Kusuma, silakan bertanya. Prof, selamat malam. Selamat malam. Saya mau nanya Prof, kan saya masih penasaran nih kenapa riset di Indonesia itu masih belum sebagus di Jepang. Nah, yang kan tadi Prof sempat bilang kalau dana itu bukan masalah. Nah, kira-kira sistem apa yang beda dari di Jepang dengan di Indonesia, dan apa yang bisa diperbaiki supaya di Indonesia itu bisa sebagus di Jepang? Terima kasih. Saya rasa yang paling saya rasakan itu adalah kultur di universitas, dan kultur untuk tidak instan. Di Indonesia yang sering terjadi adalah orang harus cepat menghasilkan. Jadi kalau dia tidak menghasilkan sesuatu, penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu secara instan yang langsung bisa dipakai, dia tidak dianggap meneliti. Sehingga orang menghindari tema-tema seperti itu. Sedangkan tema-tema seperti itu adalah investasi masa depan. Tema-tema seperti itu adalah pendobrak. Dan itu tidak terjadi di Indonesia gitu. Jadi bukan karena orangnya bodoh, sama sekali bukan. Orang Indonesia tidak kalah pintar dengan orang manapun. Saya meneliti bersama dengan orang di banyak negara.
Dan saya tidak melihat bahwa orang Indonesia inferior terhadap siapapun. Tapi ada kultur yang harus diperbaiki. Ada kultur yang harus diperbaiki. Dan ada juga semacam, ini juga kultur ya, ketidaktahanan untuk menderita dalam universitas. Jadi kalau hasilnya nggak keluar-keluar gitu, mereka nggak tahan dengan proses semacam itu. Sedangkan penelitian adalah proses semacam itu. Siapa yang orang yang paling tahan? 90% penelitian gagal. Kita melakukan penelitian untuk sukses yang 10% itu. Dan saya setiap tahun 2 kali saya keliling ke Universitas di Indonesia. Saya berbicara dengan banyak orang yang setidak-tidaknya mau mendengar saya. Saya harap saya bisa sedikit merubah kultur negara. Nggak mungkin untuk saya gitu. Tadi merubah kultur orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Oke, makasih jawabannya dari Profesor Ada Yoyo. terakhir nih, Dava dari Alfred Hidayat mungkin bisa ditanya. Terima kasih Mas Anak Kusuma. Lanjutin, silakan Mas Malvern. Pertanyaan. Prof, saya mau bertanya. Saya ada 2 pertanyaan nih. Jadi yang pertama itu, apakah memungkinkan nggak sih dibuat setelah adanya robot-robot seperti itu, dimungkinkan adanya cyborg, jadi manusia campuran robot itu? Ini sudah terjadi. Ada cerita semacam ini gitu. Kalau misalnya ada, dan ini sebentar lagi ada gitu, ada microchip yang bisa ditanamkan di otak ya. Dan microchip ini bisa mengakses Google secara langsung. Jadi dengan berpikir aja kita bisa mengakses Google. Ini akan terjadi. Kalau misalnya ada orang yang mempunyai microchip itu di dalam otak, apakah kita mengizinkan orang ini untuk mengikuti ujian masuk PL misalnya? Jawabannya sekarang mungkin tidak gitu. Tapi 10 tahun lagi kita mungkin tidak mengizinkan orang yang tidak mempunyai microchip itu. Itu menjadi normal. Jadi saya rasa batas kita manusia berada dalam proses evolusi. Sekarang pun begitu. Dan itu saya rasa adalah satu jalur dalam proses evolusi kita. Itu tidak akan terhindari. Itu pasti terjadi. Dan itu juga sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kacamata juga begitu. Mata saya jelek sekali. Mungkin kalau saya nggak pakai kacamata, saya udah mati dari dulu-dulu. Tapi saya bisa hidup, saya bisa melakukan penelitian karena saya memakai kacamata. Ini sesuatu yang ada di luar saya. Ini alat pembantu. Ini tidak berubah, tidak banyak berbeda dengan microchip yang ditanamkan di otak itu. Oke? Jadi itu pasti terjadi. Simbiose antara manusia dan mesin pasti terjadi. Oke, untuk pertanyaan keduanya, Mas Malvern. Untuk keduanya itu, jadi untuk sistematis cyborg itu apakah sama dengan robot-robot yang menggunakan kecerdasan AI? Ya itu, jadi dalam berbicara tentang robot, kita tidak hanya berbicara tentang fisik robotnya, jadi kita berbicara tentang robotics teknologi. Dan itu berhubungan dengan segala macam, dengan AI, dengan sensor, dan segala macam. Tentu ini akan sangat berhubungan dengan itu. Ya mungkin algoritmanya lain, tapi itu bukan nggak terlalu relevan dengan bidang ini. Baik Prof, terima kasih atas informasinya Prof. Oke, terima kasih. Mungkin kita sekarang udah 8 menit nih dari closing time. Mungkin kira-kira saya bakal nutup dengan pertanyaan terakhir dari saya, nggak apa-apa ya Bro? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya hari ini kita ada partisipantnya 100 lebih, puji Tuhan segala macam. Sebenarnya kenapa sih? Why are we here? Kenapa kita ngebahas ini? What importance does this topic has? Sebenarnya apa sih topik ini ke depannya untuk implementasinya internasional atau bahkan di Indonesia gitu? Saya nggak begitu ngerti pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Kenapa kita intinya ini? What importance does this topic has? Apa efeknya terhadap tadi? Dunia sedang berada dalam revolusi industri,
dan revolusi society, dan ini salah satu komponen yang sangat penting sekali dalam revolusi industri dan revolusi society itu. Jadi kita tidak bisa menghindari topik ini. Seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak menjadi pemain dalam topik ini, kita cuma menjadi pengekor dalam topik ini. Karena negara-negara lain akan melakukan inovasi-inovasi baru dan menentukan standar-standar baru di dalam topik ini. Jadi bukan karena saya pelaku dari topik ini, tapi saya sungguh berharap bahwa Indonesia mulai serius untuk mengadopsi topik ini sebagai salah satu strategi negara kita untuk survive dalam bersaing dengan negara lain. Kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia? Memperbaiki mutu pendidikan dasar, itu yang saya harap sangat urgent untuk dilakukan dan harus dilakukan segera. Presiden Jokowi menegangkan revolusi mental. Saya rasa ini salah satu bagian dari revolusi mental. Revolusi pendidikan adalah salah satu bagian dari revolusi mental. Saya belum melihat ada kemajuan yang berarti, tapi saya rasa ini satu problem yang sangat urgent sekali. Ini tidak kalah mungkin gawatnya dengan krisis COVID. Kalau kita tidak melakukan, kita akan tertinggal terus. Oke, apa yang kira-kira Mas Pitoyo harapkan dari audiens yang hari ini nonton? Seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa kita mau keluar dari comfort zone kita. Kalau kita punya sedikit pengetahuan, kita mau membagikan pengetahuan itu untuk orang-orang sekeliling kita. Jadi saya rasa webinar semacam ini sangat baik, dan jangan segan untuk bersuara. Banyak sekali hal-hal dalam masyarakat kita yang perlu diperbaiki, yang memerlukan otak-otak dari bro-bro PL ini yang mempunyai pendidikan di atas rata-rata gitu. Jadi saya harap bro-bro PL menjadi penggerak, menjadi motor dari inovasi, mulai dari yang kecil. Baik, Profesor. Saya boleh minta sedikit lagi closing statement dari Profesor untuk kita semua yang nonton. Saya rasa nggak ada lagi. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan pada saya. Saya harap pada lain waktu saya bisa berinteraksi secara bukan online, tapi secara langsung dengan bro-bro saya. Saya anggap PL ini rumah saya. Saya paling comfortable di PL sampai sekarang pun. Saya harap ikatan ini akan terus terbina, dan seperti yang saya katakan tadi, saya harap bro-bro PL menjadi motor dari inovasi bagi masyarakat sekelilingnya. Oke, sangat powerful sepertinya message-nya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara, pihak panitia, pihak PL. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Pitoyo Hartono karena kesediaannya untuk meluangkan waktu hari ini untuk ngomong selama 2 jam dan membagikan dengan kita knowledge yang sangat-sangat valuable, dan saya yakin nggak bisa kita temui di tempat lain lagi. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak audience dan enthusiasm-nya. Terima kasih karena udah semangat banget dengan pertanyaannya. Mohon maaf kalau nggak semua pertanyaan bisa dijawab hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Foto dulu, Dava, kita foto dulu sama Mas Pitoyo, foto online. Siap. Untuk Mas Danu, Mas Helmi bisa dinyalakan untuk berfoto. Mas Danu. Dan Danu lagi nimbang telur kali. Ri, foto Ri ya. Ya. Hari, udah. Udah. Sip. Oke. Ya, 1, 2, ting. Ya. Oke, terima kasih Mas Pitoyo yang telah meluangkan waktunya, juga Mas Danu yang telah memfasilitasinya, dan juga Dava yang telah moderator acara ini.
Terima kasih semuanya, semoga selalu sehat selalu dalam masa pandemi ini, saling jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Terima kasih, semoga semuanya berjalan lancar dan cepat melalui masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih juga